misi keagamaan ya, itu sudah berlangsung jauh sebelum FLP lahir ya. Saya pernah baca HB Yasin ya, kritik HB Yasin, bagaimana sastra-sastra yang mungkin juga karya-karya sastra yang sebagian disebut di situ juga dikritik malah anti Tuhan mungkin beberapa ya. Nah, kemudian sekarang kritik yang muncul terhadap FLP adalah mungkin katakanlah hanya bersifat kulit permukaan saja mungkin. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya walaupun saya jadi jarang baca gitu ya, jarang baca karya-karya teman-teman FLP, saya melihat ada satu gerakan yang masif gitu ya, bagaimana mereka bisa memperbanyak cabang, kemudian melahirkan banyak karya gitu ya, secara kuantitas tentunya, walaupun kualitas mungkin bisa terus dikembangkan. Nah, apakah ini baru pertanyaan pertama nih. Apakah ini menurut Kang Dian sesuatu yang layak diapresiasi gitu kan ya? Yang kedua sebenarnya kenapa sih ada fenomena sastra Islam yang nge-pop seperti ini gitu? Apakah tidak mungkin dari generasi yang pop ini bisa berkembang menjadi semakin substantif gitu ininya. Jadi kalau saya baca Kunto Wijoyo kan memang ini ya, atau Danarto mungkin ya ininya memang apa ya, tapi saya khawatir juga jangan-jangan mungkin banyak orang baca Danarto atau Kunto Wijoyo menganggapnya malah terlalu berat gitu ya. Sementara mungkin memang kenapa bisa berkembang masif ini karena mungkin pasar kita sekarang bisa menerimanya yang pop seperti ini gitu. Itu tadi, jadi pertama apakah ini layak diapresiasi sebuah gerakan yang masif gitu kan ya, dan kemudian yang kedua kenapa sih lahir sastra yang Islam yang nge-pop seperti ini, dan kemudian bisa nggak itu nanti menurut Kang Dian tumbuh sesuatu yang substantif dari karya-karya teman-teman ini? Baik, terima kasih. Saya akan memulainya dengan menjawabnya dengan penjabaran bahwa di dalam sastra ini selalu muncul dikotomi ya, selalu muncul dikotomi antara sastra pop dengan sastra serius. Sebetulnya begitu. Jadi kalau kemudian dikotomi itu terus dikembangkan, dan pada kenyataannya memang di dalam kajian-kajian sastra itu selalu dikembangkan seperti itu jadinya. Kalau taruhlah contohnya di jurusan saya sendiri, karya-karya populer itu harus kalau ingin menjadi dijadikan skripsi oleh mahasiswa itu harus melalui proses yang panjang. Adu otot dulu gitu dengan dosen pembimbingnya gitu. Seakan-akan tidak layak. Taruhlah misalnya karya-karya Daniel Steele ya, karya-karya John Grisham. Itu kan di Amerika Serikatnya dianggap sebagai karya yang populer gitu. Walaupun kemudian tingkat kepopulerannya dalam pengertian ke wilayah penggarapan gitu ya, kalau kita masuk ke wilayah penggarapan itu sebetulnya tidak populer juga gitu. Sebetulnya sudah berat bagi pembaca Indonesia gitu. Seperti itu. Dan saya menganggap sepopuler-populernya karya sastra yang lahir di Barat memang harus diakui, yaitu penggarapannya sangat apik gitu, sangat bagus lah. Dan Brown itu populer juga. Dan Brown gitu, dan di sana populer juga gitu. Dan Brown juga populer di Da Vinci Code, karena walaupun kemudian mengeksplorasi wilayah semiotika misalnya, atau tanda-tanda untuk menemukan tradisi sekte Kristiani di sekte-sekte tertentu, tetap awal kemunculannya Dan Brown adalah orang yang bukan masuk di wilayah sastra serius seperti itu. Makanya kemudian ketika ada dikotomi seperti itu, ini menjadi sebuah menjadi sebuah pembeda yang notabene hal itu menjadikan orang-orang berpikir dualitas.
berpikir ganda. Sebentar ada. Ya, menjadi ada standar ganda di dalam bersastra. Di satu sisi orang-orang banyak yang mau bersastra, tapi karena tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk berproses dalam kegiatan sastra atau mencipta sastra, maka akhirnya lahirlah karya-karya yang secara kuantitas banyak, tetapi penggarapannya tidak apik, gitu. Karena di dalam teori sastra itu banyak sekali yang harus diperhatikan. Kalau misalnya kita baca satu buku saja teori pengkajian fiksi dari tulisannya Burhanuddiyantoro, seorang dosen di IKIP Jogja atau sekarang Universitas Negeri Yogyakarta ya, kalau tidak salah. Dia banyak menulis tentang teori bagaimana seorang pengarang atau fiksi atau novel itu dikaji di semua aspeknya, termasuk wilayah penggarapan karakter, plot, kemudian dan lain yang sebagainya, sudut pandang dan sebagainya. Ini juga kemudian memunculkan satu pembeda ketika banyak sekali, seperti yang sudah saya bilang tadi, orang-orang yang ingin berkreasi, orang-orang yang ingin menciptakan karya sastra, orang-orang yang ingin memajukan sastra kita, sastra Indonesia, tetapi memang penggarapannya belum apik, penggarapannya belum bisa memenuhi dalam tanda kutip standar kesusastraan yang layak, gitu. Nah, proses kemunculan FLP itu lahir di tahun 97 ya, di penghujung abad 20 ketika Soeharto sudah mulai goncang, dan akhirnya pembukaan cabang-cabangnya begitu masif setelah di tahun 2000-an Forum Lingkar Pena itu. Kalau menurut saya, ketika misalnya para penulis FLP itu dikategorikan atau misalnya karya sastranya tetap dikategorikan sebagai populer, itu tidak menjadikan kita untuk tidak mengapresiasi karya-karya mereka. Bagi saya, tetap saya suka baca karya-karya mereka. Bahkan ada satu antologi cerpen yang diterbitkan oleh Forum Lingkar Pena dijuduli 20 tahun cinta. Itu saya tertarik sekali. Di sana ada Asma Nadia, di sana ada Golagong, ada siapa lagi yang banyak sekali, Helvitiana Rosa juga menulis di sana. Dan saya menikmati cerita-cerita yang sebetulnya dalam penggarapannya populer, tetapi karena ada wilayah-wilayah religiositas yang masuk, gitu. Jadi saya kemudian juga banyak mengapresiasi itu, walaupun seperti yang sudah saya singgung tadi, walaupun misalnya banyak sekali tempelan-tempelan atau nukilan-nukilan ayat Al-Quran yang masih berupa tempelan, gitu, belum terinternalisasi secara mendalam di dalam penggarapan ceritanya sendiri. Itu yang pertama, bahwa sebetulnya layak saja, dan bagi saya sangat layak untuk diapresiasi. Apalagi kemudian kalau misalnya kita menghubungkan menghubungkan konteks sastra populer ini dengan kelahiran adanya teori baru di dalam teori sastra, yaitu cultural studies. Nah, cultural studies ini menghendaki tidak adanya pembedaan antara sastra populer dan sastra serius. Walaupun harus diakui juga, tetap ini teori itu lahirnya di Barat. Dan saya suka heran juga kenapa teori-teori yang ada dulu itu tidak pernah, jarang sekali yang lahir dari tangan-tangan orang-orang Timur misalnya. Ya nggak tahu kenapa juga. Walaupun dikotomi antara Barat dan Timur juga tidak jelas, gitu ya. Ya, jangan-jangan kita memang sampai saat ini kan tetap saja terkooptasi oleh ideologi Barat.
Dalam hal ini Amerika Serikat misalnya, bagaimana kita juga suka ikutan menyebutkan istilah Timur Tengah. Padahal Palestina dan Israel adalah di barat kalau dari Indonesia kan. Dan di barat karena makanya kita bagusnya menyebutkannya Asia Barat saja, bukan Timur Tengah. Kalau Timur Tengah berarti harus ke Papua sana, lebih ke Papua lagi gitu kan. Seperti itu. Ya oke. Itu teori-teori cultural studies misalnya memunculkan seperti itu. Jadi sebetulnya gejala budaya apapun itu layak untuk diteliti, layak diapresiasi, dan layak untuk dijadikan sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti di tingkat akademis bahkan seperti itu. Maka di kami juga di sastra Inggris di UIN Bandung misalnya itu masih ada dosen yang ingin mempertahankan genre populer, serius, tapi ada juga yang kemudian mulai masuk, terbukti dengan lolosnya beberapa proposal penelitian untuk skripsi mahasiswa itu bahkan ada yang sudah menjadi skripsi, itu karya Daniel Steele.